Puji nama Tuhan. Welcome untuk saudara-saudara yang lama, yang baru, yang Kristen, yang bukan Kristen. Gereja ini adalah tempat orang yang tidak sempurna, yang terus disempurnakan oleh anugerah Tuhan. Dan inilah tempatnya orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dan dia akan dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Nah, judul pada hari ini adalah orang baik yang masuk neraka. Tentu banyak pertanyaan bisa timbul di hati, orang baik kok masuk neraka. Saya ingat dulu waktu sekolah minggu ada nyanyian mengatakan, anak manis terbang ke surga, anak nakal masuk ke neraka. Ya, saudara-saudara, karena kata nakal ini mungkin muncul karena orang tua yang tidak bisa menangani anak-anaknya yang terlalu kreatif sehingga anak itu disebut nakal. Saudara-saudara, dan untuk menakut-nakuti anak nakal disebut masuk ke neraka. Tapi hari ini kita justru diberitahu bahwa ada orang baik yang masuk neraka. Bukannya baik itu bagus, baik itu seperti yang bagaimana yang dianggap tidak baik. Baik yang bagaimana yang justru membuat kita menjadi orang yang terhilang. Selama 1 bulan ini kita telah mempelajari tentang cerita Yesus di dalam Lukas 15 dan di bagian yang terakhir dari serial 1 bulan ini kita semua akan melihat ending klimaksnya dari perikop Lukas 15 ini. Cerita tentang anak yang terhilang ini sangat terkenal dan sangat sentimental sekali. Dan tentu banyak orang yang mendengar pada waktu itu mereka pun takjub dan mereka juga terperangah ya karena Tuhan Yesus sedang memblow up sebuah cerita, sebuah paradigma yang di hari itu menceritakan tentang hubungan antara mereka, orang-orang Farisi, orang berdosa bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, ada 2 orang saudara ya yang diceritakan dalam cerita ini. 2 anak ini ternyata sama-sama terhilangnya. Sama-sama jauh dari hati bapaknya. Kalau yang bungsu itu bawa hartanya dan menghambur dan pergi dan hilang, yang kakak ini dia ada di dalam rumah, tapi justru dia keluar dari rumahnya. Dia tidak mau ada di dalam rumahnya lagi karena di situ ada saudaranya. Lalu dia keluar dan bapak ini harus keluar untuk membujuk dan membawa dia masuk kembali. Jadi saudara-saudara di sini kita bisa melihat anak bungsu itu bapaknya keluar untuk lari, memeluk dia, membawa dia masuk. Untuk anak sulung ini bapaknya juga harus keluar, merayu dan membawa dia untuk masuk ke dalam rumah. Siapapun kita hari ini, mungkin kita lagi jauh dari Tuhan. Ingat saudara-saudara, dia keluar mencari kita semua. Nyanyian yang kita nyanyikan tidak seperduli berapa tinggi gunung itu, berapa dalam lembah itu, berapa gelap tempat itu, berapa tinggi dan tebal tembok itu. Dia mengejar engkau. Dia mengejar engkau. Dia mengejar kita semua. Haleluya. 2 anak bapak ini di akhir cerita yang sulung dia keluar. Karena ada yang bungsu di dalam. Kakak yang sulung ini kelihatannya orang yang bermoral, moralis, humanis. Ya, orang yang melakukan semua kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika dia melihat, hatinya diuji dengan melihat sesuatu yang tidak cocok dengan hatinya, lalu moral yang baik itu berubah menjadi pemberontakan. Dan dia berontak terhadap bapaknya. Jadi di sini yang pertama kita melihat ada 2 tipe dalam tiap manusia. Yesus dia menyampaikan ini, semua orang bisa
jadi terhilang seperti anak yang kedua. Ya. Atau dia juga bisa menjadi Farisi seperti kakak yang sulung. Nah, tipe orang Farisi ini orang yang sok baik, sok benar, sok bermoral. Tetapi begitu, biasanya orang yang merasa dirinya baik, benar, bermoral, ini dengan begitu gampang refleksnya adalah kamu salah, kamu tidak baik, ya, dan seterusnya. Tetapi tipe yang satu ini memang anak terhilang. Dia selalu malah mengatakan, ya aku orang berdosa, aku tidak layak, dan ini dan itu. Sampai minder. Tapi ingat saudara-saudara, di hati kita bisa ada dua-duanya. Ya, kalau kita bilang, wah dia sok suci, kadang-kadang mungkin kita juga bisa seperti itu. Ya, kalau kita mengatakan, wah dia itu orangnya bobrok banget, jangan-jangan kita juga mendekati 11-12. Saudara-saudara, nah minggu ini kita akan melihat klimaks dari cerita Lukas 15 tentang pembicaraan atau perdebatan antara kakak sulung dengan bapaknya. Tentang anak yang terhilang, anak bungsu, kita sudah mendengarnya minggu yang lalu. Tetapi hari ini kita akan melihat tentang spirit sok baik dari anak sulung. Ya, dan ini merupakan reminder atau peringatan untuk orang-orang yang merasa dirinya baik. Oleh sebab itu judul hari ini adalah kebaikan yang merusak. Kebaikan yang merusak. Kebaikan yang merusak. Nah, ini Anda simpan di hati, ucapkan pelan-pelan. Ya, kebaikan yang merusak. Tujuan dari ilustrasi ini bukan hanya tentang supaya hati kita tersentuh, tetapi ingin membuka ada kategori hati manusia. Ada yang tipe Farisi, sok baik, sok benar, sok moralis, tetapi yang nyalahkan orang lain. Tetapi ada juga karena dia agamawi, tapi ternyata kebaikannya juga merusak. Jadi klimaks dari cerita ini harusnya ini poin utama dari yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia ingin menegur kebaikan-kebaikan yang seringkali tidak disukai oleh banyak orang. Karena kebaikan itu yang tentunya harus dibangun dan diucapkan tiap kali dalam setiap kita berkumpul. Kalau sampai orang pergi gereja tidak dianjurkan untuk yang baik, gereja itu salah. Sehingga kalau sampai ada orang yang tidak baik ada di sana, langsung penghakiman itu akan datang. Ya betul bukan? Karena dianjurkan baik terus, baik terus, baik terus. Jadi kalau ada yang tidak baik, penghakiman pasti terjadi. Satu hari di abad yang ke-17, di tahun 1714, di situ ada sebuah gereja yang mengkhotbahkan tentang anugerah Tuhan yang merubah kehidupan, anugerah Tuhan yang menerima orang berdosa, anugerah Tuhan yang mengampuni. Setelah selesai pendetanya khotbah, lalu ada seorang sekretaris pengurus gereja datang sama pendeta dan dia berkata, pendeta, kamu tidak boleh khotbah di sini lagi. Sebab apa? Tidak cocok dengan yang kami harapkan. Karena apa? Tidak cocok. Orang pergi gereja harus baik-baik. Ya, saudara-saudara sekalian, sayangnya kalau tidak ada kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan, kita ini semua menjadi orang-orang yang tidak bisa diperbaiki. Karena kebaikan manusia itu hanya seperti lap kotor yang kelihatannya baik padahal sungguh-sungguh tidak baik. Nah, kita melihat dari cerita kakak yang sulung yang terhilang ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, we learn his loss. Kita mempelajari keterhilangannya dari kakak sulung ini. Orang yang agamawi, yang moralis,
Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan ini. Ini sangat Farisi sekali. Ya. Dan Tuhan Yesus terhadap orang Farisi dia cerita jelas. Kepada orang-orang berdosa yang lain Tuhan tidak pernah mengucapkan kata ini, celakalah engkau. Tetapi kepada orang Farisi, Tuhan Yesus justru mengatakan kepada ahli Taurat, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Karena apa? Munafiknya terlalu banyak. Pura-puranya terlalu banyak. Dia terhilang tetapi dia tidak mau ditemukan. Dan dia terus bersembunyi. Nah, di Lukas pasal 15 ini memang ada 3 perumpamaan atau 3 parabel. Semuanya sama. Dia berada di tempat yang tidak seharusnya. Domba itu dia ada di tempat yang tersesat, tidak seharusnya. Dirham itu hilang tidak pada tempatnya. Anak ini hilang juga tidak ada pada tempatnya. Jadi 3-tiganya perlu ada orang yang mencari. Domba itu dicari oleh gembala, dirham itu dicari oleh wanita itu, perempuan itu, dan anak-anak ini dicari oleh bapaknya. Di dalam pasal 15 ayat yang ke-28, pasal 15 ayat yang ke-28, di situ bisa kita baca, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Perhatikan, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perlu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ya, saudara-saudara, dia melakukan semua yang baik. Tetapi di dalam hatinya, dia jauh dari hati Bapa. Apa yang disebut ayat ini tadi? Dia marah. Dia marah. Saudara-saudara, kita semua tahu Alkitab mencatat kalau orang udah marah itu apa. Apa katanya? Di dalam catatan Kain dan Habel saja. Mengapa kamu begitu marah? Dosa mengintip di sana. Nah ini, saudara-saudara, ada hal-hal yang kelihatannya dia agamawi, tetapi kemarahan itu penuh di dalam hatinya. Dia melakukan yang baik, tetapi hatinya jauh dari Bapa. Nah ini yang menegur kita semua. Kalau kebaikan kita itu hanya agamawi, ya, dan kita berarti sama jauhnya dari Tuhan seperti anak yang terhilang. Jadi kita perlu waspada. Kita bersama Tuhan kelihatannya dekat, tapi bisa jauh dari Tuhan. Bisa jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-31 dari pasal 15 itu, ayat itu mengatakan, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lihat ya, saudara-saudara. Ini yang diucapkan oleh bapak itu kepada anaknya. Dia merayu, dia mengajak supaya dia masuk. Dia memberitahu bahwa semua yang aku punya itu engkau punya juga. Jadi kamu jangan hanya melihat kebaikan dari sisi manusia dirimu, tetapi lihatlah dari hatiku juga. Ya, saudara-saudara, dan dia berkata, engkau selalu bersama dengan aku. Bersama, tetapi kenapa jadi jauh? Ini, ya, Yohanes 14 ayat yang ke-9, Tuhan memberitahu kepada Filipus, telah sekian lama kamu bersama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Kalau kamu kenal aku, kamu tahu hatiku. Kalau kamu kenal aku, kamu tahu hatiku. Ya, saudara-saudara, saya menjadi anaknya bapak saya. Saya lihat dia orangnya luar biasa. Ya, dia suka berbagi dengan semua pendeta-pendeta di Indonesia. Dan dia ketemu siapa saja pasti dia selalu menjamu mereka.
Lalu saya pikir ini warisan luar biasa yang dia tinggalkan buat kita. Ternyata sampai dia tua juga enggak miskin gitu loh. Ya, dia berbagi terus dan dia tidak miskin. Dan ini yang saya belajar. Satu hari ada sebuah gereja yang mesti kita take over. Saudara-saudara, karena pendetanya sakit dan kawan dari sejak pertama menanam atau menabur gereja ini bersama dengan saya. Lalu apa yang bapak saya bilang? Dia bilang, dia minta berapa saja jangan kamu tawar. Waduh, ini dia pikir saya sudah konglomerat mungkin gitu ya. Dan saya terima kasih disejajarkan seperti itu gitu. Jadi orangnya minta berapa saja ya mesti saya bayar, gak boleh ditawar katanya. Mantap, saudara-saudara sekalian, kita mesti kenal hati Bapak kita. Tuhan Yesus menegur Filipus, dia berkata, sekian lama kamu sama aku, kamu tidak kenal aku. Matius 7 ayat yang ke-21, Tuhan berkata, bukan tiap orang berseru-seru Tuhan, Tuhan, dia akan masuk kerajaan sorga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang hatinya dekat dengan Bapa. Jadi kita bisa patuh sama semua perintah, tapi kita masih terhilang. Ya, kalau cuma patuh saja sama perintah, bisa terhilang. Sebab ini yang Tuhan Yesus bilang, you can still obey and still lost. Siapa saja, religious people, busy for God, doing it in Jesus' name, di dalam gereja, di dalam pelayanan, ya saudara-saudara, apa saja yang kita taati, tetapi ingat, rutinitas tanpa rasa itu yang membangun hal ini. You still obey, but you still lost. Ya, bisa di lingkungan agamawi, di lingkungan gereja, tetapi hatinya tidak dekat dengan Tuhan. Ingat, kakak ini dekat dengan Bapak di rumah, melakukan urusan-urusan hal-hal Bapak, tetapi hatinya tidak met dengan hati Bapak. Tidak paham ayahnya, tidak kenal hati ayahnya. Gampang marah, bahkan dia sangat geram terhadap ayahnya. Karena itu, tidak merasa aku baik, aku benar, Bapak kok loh jadi gini, berubah, loh ini konsepnya lain. Gitu. Begitu ada perubahan seperti itu, dia menolak. Satu hal yang kita pelajari di sini, kita belajar tentang keterhilangannya. We learn his loss. Yang kedua, kakak sulung ini lebih hilang dari adiknya yang terhilang. Dia lebih hilang dari adiknya yang terhilang. Apa maksudnya? Bapak ini dia punya dua anak. Yang satu baik, disiplin, yang satu dianggap tidak baik karena dia tidak disiplin. Di akhir cerita, yang tidak baik justru ada di dalam rumah, yang baik justru keluar dari rumah. Ya, di akhir ceritanya begitu. Yang satu dia masuk di dalam, yang satu justru keluar. Wah, ini sudah endingnya. Justru terjadi hal seperti ini. Saudara-saudara, ingat, inilah yang disebut kebaikan yang merusak. Kenapa enggak masuk? Karena enggak paham hati Bapak. Karena marah sama bapaknya. Apa yang membuat marah kepada bapaknya? Ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, pasal 15 ayat 29. Coba kita baca sama-sama. 2, 3, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Apa alasannya dia marah? Alasannya dia marah karena apa? Dia taat. Dia orang yang taat. Aku sudah melakukan, aku sudah ini, aku sudah itu. Dia taat.
Tapi begitu dia melihat, Bapa menunjukkan satu langkah yang berbeda. Menunjukkan langkah yang luar biasa sekali. Pengorbanan yang besar. Dia tidak bisa menerima itu. Ingat saudara-saudara, ketaatan kita bukan mesti ngatur Tuhan. Ketaatan kita tidak bisa nggeser Tuhan, lalu kita mau jadi Tuhan. Tidak bisa. Ya, ketaatan kita tidak bisa menyingkirkan, tidak bisa ganti posisi. Kalau aku sudah taat berarti aku punya kekuasaan. Bukan. Kita memang mesti taat sampai yang terakhir. Dan apa yang Yesus katakan? Dalam Matius 21 ayat 31 dia berkata, perempuan sundal, pemungut cukai, orang berdosa, mereka akan masuk lebih dulu dalam kerajaan sorga daripada orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Ahli Taurat, Farisi, dan yang lain-lain. Hati-hati saudara-saudara. Sekali lagi, untuk Farisi dan ahli Taurat Tuhan Yesus mengatakan celaka engkau. Celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau. Karena apa? Merasa baik. Ya, merasa baik. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tetapi perempuan sundal, pemungut cukai, orang berdosa, mereka itu ketemu Tuhan, ketemu Yesus, sujud-sujud. Dan mohon pengampunan, mohon dikuduskan. Itu. Ini yang memisahkan kita dari Tuhan. Bukan hanya dosa, tetapi kebaikan diri sendiri. Kebaikan manusiawi. Ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Membutakan kita dari Tuhan. Jadi ada dua hal, saudara-saudara. Yang pertama, kebaikan yang menjadi topeng, ya, menjadi topeng dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, banyak orang, tidak laki, tidak perempuan, kalau wajahnya terlalu istilahnya bukan jelek, cemot, ya, di mana-mana ada flek begitu, dia mesti pakai make up sedikit. Betul bukan? Supaya kelihatan rapi. Ya, rumah kita di depan itu walaupun kurang bagus tapi mesti dirapikan gitu ya. Ini kayak muka perlu dirapikan. Tapi begitu dilepas semua ya tetap cemot lagi gitu. Ya. Ada orang yang baik, yang bagus, dia bilang, "Oh, gak usah operasi-operasi, nanti aku gambarin sedikit di sini supaya kelihatan hidungnya mancung," katanya. Nah, kelihatan nongol sedikit gitu. Ya, supaya jangan sampai nanti anaknya protes, "Mama hidungnya gitu, aku kok atret," gitu. Ya kan? Ya karena mama sudah 13 kali loh ini operasi ini loh, memperbaiki ini gitu. Saudara-saudara, ingat, banyak orang memang suka pakai topeng. Ya. Tetapi ingat, Alkitab mendefinisikan dosa itu, Tuhan itu digantikan oleh diri kita. Kita gantikan Tuhan, kita singkirkan dan kita mau jadi Tuhan. Dengan apa? Kepura-puraan kita. Kakak sulung ini seolah-olah juga begitu. Pokoknya apa yang aku putuskan benar itu benar, salah itu salah. Itu aku. Padahal Bapak punya cara lain. Dan ternyata kebaikannya dia membuat dia jadi marah terhadap si Bapak. Saudara-saudara, apakah kebaikan kita juga membuat kita marah terhadap Tuhan? Apakah kebaikan kita membuat kita lebih bijak dari Tuhan? Ya, ataukah kita butuh Tuhan hanya karena kita butuh pertolongannya, karena untuk bagian ini aku nggak mampu. Karena aku butuh Tuhan, barang daganganku yang satu ini nggak laku-laku 5 tahun, aku minta tolong Tuhan. Tapi kalau tentang benar dan salah itu diriku punya hak. Saudara-saudara, ya Pak, apa hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah begitu baik,
Tapi sekarang apa bedanya? Hasilnya enggak beda-beda amat. Lihat, aku mengharapkan ini, aku ingin ini, aku tidak mendapat. Kecewa, marah sama Tuhan. Dan yang kedua, kebaikan itu bisa menjadi senjata untuk melawan Tuhan. Ya, menjadi senjata untuk melawan Tuhan. Aku udah baik, Tuhan tetap begini, ya. Dan seterusnya. Dan inilah kebaikan yang merusak. Ya tentu moralis, humanis itu baik. Menolong orang, membagi orang, memberi makanan orang, tolong orang miskin. It's good. Tetapi ingat, ada kebaikan yang akan merusak di saat kita mulai, karena aku baik, aku ngontrol kamu. Aku sudah tolong kamu, kamu mesti nurut sama aku. Dia merasa lebih baik dari semua orang, lalu dia mulai punya hak menyalahkan, merendahkan orang lain. Atau bahkan dia memaksa Tuhan. Ya, dia paksa Tuhan. Dia kontrol Tuhan. Nah ini kakak sulung. Aku selama ini udah taat, aku selama ini baik. Dia bilang ke bapaknya, dia gak suka, dia bilang, aku sudah melakukan semuanya, aku ini, aku itu. Bagaimana bapak bisa bikin pesta seenaknya untuk anakmu? Dia bukan saudaraku, dia bukan bilang saudaraku, tapi dia bilang untuk anakmu. Kamu tidak punya hak, aku sudah melakukan itu semua. Saudara-saudara, kita berdoa dan mohon kemurahan Tuhan. Jangan sampai kebaikan kita itu lalu nongolnya terlalu tinggi dan kita lupa anugerah Tuhan. Sekali lagi Yesaya 64 ayat yang ke-6 itu mengingatkan kita, kebaikan manusiawi itu hanya seperti lap yang kotor. Haleluya. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Seperti kain kotor. Ini yang kita mesti sadar. Kalau kebaikan itu hasil usaha manusia, bukan karena karunia Tuhan, dia hanya seperti kain kotor. Jadinya kita itu juga nuntut-nuntut, nyala-nyalain Tuhan, ya. Dan hati kita makin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, sehingga nanti sorga bisa kita atur. Ya. Marilah kita mau menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya yang bertobat dari kejelekan kita, seperti minggu yang lalu, dibahas begitu banyak. Tetapi kita juga harus bisa bertobat dari kebaikan kita. Ya, ada kebaikan-kebaikan yang kita perlu bertobat. Kalau sampai kita berpikir kebaikan itu usaha diriku, bertobatlah karena hanya oleh anugerah Tuhan kamu bisa jadi baik. Hanya oleh karena Dia menebus hidupmu, melepaskan engkau dari masa lalumu, menyembuhkan luka hatimu, engkau baru bisa jadi manusia baik. Dan itu datangnya dari anugerah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, mari kita mohon kemurahannya. Ya, jangan sampai hati kita lebih hilang dari anak bungsu yang terhilang. Dan lihat ini yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak terkena sindrom kakak sulung ini. Tandanya, sindromnya itu, dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak melakukan yang salah, dia tidak melawan hukum, dia rajin datang ibadah. Tetapi yang pertama, dia sangat marah dengan hidupnya sekarang. Dia bandingkan dengan orang lain. Dia berkata, kambing pun aku tidak dapat. Sedangkan dia dapat lembu.
dia itu pemboros, pejina, aku ini baik-baik. Ya, dia mulai membandingkan terus. Aku ini hidup lebih baik, aku lebih layak. Masa Bapak seperti itu? Gitu. Ada dua cara pandang memang, saudara-saudara. I am good, I am valuable. I am sinful, I am worthless. Jadi artinya kalau aku baik itu aku berharga. Kalau aku berdosa, aku tidak berharga. Ya, tetapi Alkitab justru mengatakan, I am sinful and valuable. Kamu orang berdosa, tetapi kamu berharga. Tapi ini sindrom kakak sulung. Kalau aku baik, aku berharga. Kalau aku buruk, wah, ini. Ya, saudara-saudara. Ingat, kalau kita tidak mencapai apa yang kita mau, apakah kita masih mesti marah? Ingat, anugerah Tuhan itu menyadarkan kita. Kita berdosa tapi kita berharga di mata Tuhan. Kita berdosa, kalau ada hal buruk terjadi kita nggak komplain. Kita berharga kalau ada hal buruk terjadi, kita tahu ini bukan hukuman. Karena kita sudah tidak hidup di bawah hukuman lagi. Haleluya. Dan yang kedua, dia benci aturan Tuhan yang dia taati. Kok bisa? Ayat 29 tadi dia berkata, bertahun-tahun aku melayani, menghambakan diri kepada Bapa. Aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Dalam terjemahan bahasa yang lain mengatakan, I have slave for you. Aku ini sudah jadi budak buat kamu. Aku tidak pernah melanggar perintahmu. Ya, saudara-saudara tahu kata anak dengan memperhambakan diri, bahasa aslinya itu mendekati. Dan memperhambakan diri itu asalnya dari kata anak. Ya, saudara-saudara, anak yang menjadi dewasa, dia akan memperhambakan diri kepada orang tuanya unconditional. Anak yang menjadi dewasa, dia akan melayani dan memberi hidupnya untuk orang tuanya. Unconditional, no complaint. Nah, itu begitu. Tetapi anak ini lain, dia membuat perhitungan. Ya, dia membuat perhitungan. Aku taat, aku begini, tapi aku tidak dapat apa-apa. Ini kebaikan yang merusak. Saat kita taat, orang lain tidak taat, kita merasa lebih baik dari orang lain. Ini seterusnya, saudara-saudara kita mesti sadar, ada kebaikan yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kakak sulung ini dia tidak pernah enjoy, dia tidak pernah happy dalam hubungan intimasi dengan Tuhan. Dia tidak bisa happy. Dia lakukan semua itu sesuai garis. Job desk-nya begini, bangun pagi kerja ini, selesai. Ya ini yang dia kerjakan. Saudara-saudara, dia taat, tapi untuk mendapat sesuatu. Warisanku. Ya, warisanku makin berkembang, makin besar. Begitu datang adiknya dimasukkan rumah, warisanku akan berkurang. Nah ini dia sakit hati. Saudara-saudara, ingat ketaatan kita kepada Tuhan itu karena dia menyelamatkan kita, karena dia mengasihi kita. Haleluya. Ini yang mesti menjadi kesadaran kita. Sinner saved by grace. Sehingga kita dapat treat God sincerely. Obedience kita menjadi unconditional. Bukan masalah menuntut. Ini yang perlu kita tangkap. Puji Tuhan. Dan saudara bayangkan kalau kita taat kepada Tuhan unconditional. Aduh, luar biasa. Dalam keluarga kita ingin melihat itu, betul bukan? Demikian juga hidup kita terhadap Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita saved by grace,
Saudara tidak bisa mengukur bila ada seorang yang menolong hidup kita, dia mengangkat kita dari lumpur dosa, dari kebejatan kita, dari kemelaratan kita, dia angkat begitu rupa. Kita akan treat orang itu sincerely. Betul bukan? Saudara-saudara, siapa yang sering menuntut Tuhan? Aku udah taat, aku sudah gini, aku sudah gitu, tapi Tuhan gak jawab doaku. Gitu. Saudara-saudara, mari kita mau belajar. Ya, seharusnya kita tahu kita taat karena Yesus cinta kita. Dia mati bagi kita, kita berdosa diselamatkan oleh anugerahnya. Ini yang mesti kita tahu. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, ada kombinasi kurang sukacita dan menghakimi orang lain. Dia bilang, tidak pernah aku dapat kambing. Padahal kambing itu murah banget dibandingkan dengan lembu. Tapi untuk anak itu, dia dipotongkan lembu yang tambun. Bapak bilang semua punyaku itu punyamu. Masalahnya satu, kamu tidak pernah minta kepadaku. Saudara-saudara, hatinya tidak intim dengan Tuhan. Tidak menikmati hubungan dengan Tuhan. Saya berharap saudara-saudara sekalian akan menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Engkau pernah doa minta sama Tuhan? Kalau belum pernah, mulai sekarang berdoalah minta yang benar sama Tuhan. Dan saudara akan mendapat jawaban dari Tuhan. Dan jawaban Tuhan akan membuat engkau gemetar. Akan membuat engkau terkejut. Haleluya. Yabes dia berdoa. Dia disebut ini orang pesakitan. Ini orang tidak menguntungkan. Ini merugikan dalam keluarga. Tapi dia berdoa, berkatilah aku berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar, supaya itu jelas berasal daripadamu. Dan dia melihat itu dalam hidupnya. Dan Alkitab mencatat, Tuhan menjawab, dan dia diberkati lebih dari saudara-saudaranya. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau belum pernah minta sama Tuhan, mintalah. Beritahu Tuhan, Tuhan, punya Tuhan juga punya aku, itu janjimu. Dan hari ini aku minta dalam nama Yesus. Aku minta dalam nama Yesus. Dan engkau akan terkejut dia melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Saudara-saudara sekalian, temukan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Haleluya. Anak yang sulung ini karena dia tidak akrab, hatinya lain, saudara-saudara, dan dia gampang menghakimi adiknya. Dia tidak menyebut adiknya, adikku, saudaraku, tidak. Tapi dia apa yang dia bilang? The son of yours. Dia bilang ini anakmu, anakmu yang memboroskan kekayaan. Anakmu, bukan saudaraku. Saudara-saudara, baik yang merusak. Ada orang baik seperti ini? Ada. Saudara-saudara, dia tidak punya sukacita. Selalu begitu. Sekali lagi, kalau diajarin harus baik, jangan gini, jangan gitu. Begitu muncul orang yang tidak baik di sana, yang membutuhkan anugerah Tuhan, lalu rasan-rasan begitu banyak di situ. Saudara-saudara, haleluya. Ingat, kita semua sinner saved by grace. Kita semua sinner saved by grace. Kita tahu apa yang Yesus sudah kerjakan untuk kita. Dan kita tidak mau menjadi orang yang gampang-gampang menghakimi orang lain. Yesus sendiri begitu. Dia makan bersama dengan orang berdosa. Tetapi kakak sulung dia tidak mau makan bersama dengan adiknya. Dia sok baik, eksklusif. Ini sindromnya.
Ya. Karena apa? Dia sedang mengalami kebaikan yang merusak dirinya. Ingat, kebaikan oleh anugerah membuat kita to be more like Jesus. Ya, to be more like Jesus. Dan lihat yang keempat, kakak ini dia benci dengan penginjilan. Dia tidak suka evangelism. Melihat orang dibaptis hatinya dingin. Melihat orang pergi ke gereja justru dirasan-rasanin karena orang berdosa. Ya, dia hanya pikir dirinya sendiri, dia cuma mau jadi Kristen buat dirinya sendiri, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Kesimpulannya, saudara-saudara, di akhir dari cerita ini, bapaknya keluar untuk bawa dia masuk, mengundang dia, mengajak dia, merayu dia. Luar biasa. Kita mesti berterima kasih sama Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ingin kita sama-sama ikut bersuka cita, berpesta. Lukas 15 ayat 32 mengatakan patut bersuka cita dan bergembira. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Adikmu telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Patut bersuka cita dan bergembira. Kita patut. Haleluya. Di akhir setiap ilustrasi selalu ada yang keluar mencari. Gembala itu keluar mencari, perempuan itu mencari, ayah ini mencari. Yesus menunjukkan kepada kita semua are chased. Kita dikejar, kita dicari. Dia naik ke atas gunung. Dia turun ke dalam lembah, dia masuk tempat kegelapan, dia hancurkan tembok-tembok yang tebal untuk mengejar kita, Haleluya. Mungkin ada yang seperti kakak ini, kita tidak perlu malu. Yesus mengundang kita untuk masuk. Justru dia mendekati kita, dia ingin mengubah kita untuk makin serupa dengan dia. Jadi baik yang seperti apa yang bisa membuat kita terhilang, saudara-saudara? Ada baik tipe Farisi. Sok baik, sok benar, sok bermoral. Tapi dia menyalahkan semua orang. Ada juga yang tipenya prodigal. Anak terhilang, anak rusak. Dua-dua bisa ada di dalam kita. Sekali lagi kebaikan kita karena anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita. Ini yang bikin kita bisa intim dengan Tuhan dan bikin kita rendah hati di antara sesama. Haleluya. Ketaatan kita lalu bukan untuk menuntut Tuhan. Tuhan lihat, aku sudah di tingkatan ini. Aku layak, I deserve untuk dapat ini. No. Kita nggak punya senjata untuk itu. Hidup kita tidak layak, tetapi Dia melayakkan kita. Haleluya. Kalau Dia mau kasih apa saja, kita bilang terima kasih Tuhan. Dia mau sediakan apa saja, Dia lewatkan kita di pengalaman apa saja, kita bilang terima kasih Tuhan. Mungkin orang lain bisa main-main di pantai di Bali 2 minggu. Kita cuma di pantai Kenjeran 2 jam. Kita udah mau kudu pulang. Tidak ada masalah. Kita tidak membandingkan. Dan kita happy karena hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Haleluya. Ingat, kita berdosa namun berharga di hadapan Tuhan. Kita sinners saved by grace. Ketaatan kita unconditional. Kita ini adalah sinners saved by grace. Kita tidak judgment orang lain. Dan kita sungguh-sungguh menyintai Tuhan kita. Hati kita berkobar, menyala untuk mereka yang terhilang. Ya. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kita.
Suaranya dia memanggil kita. Sambutlah dia ke dalam hatimu. Bagi Anda yang terluka hatinya, engkau banyak dikecewakan, ingat ini rumahmu. Bagi engkau yang jauh dari Tuhan, apapun alasannya, inilah rumahmu. Bagi Anda yang merasa begitu banyak dosa dan menyakitkan Tuhan, ingat ini rumahmu. Mungkin engkau banyak keraguan-raguan dan kekhawatiran. Ingat, inilah rumahmu. Engkau mungkin sudah patuh, taat. Ataupun engkau yang banyak memberontak. Ingat, ini rumahmu. Ini rumahmu. Bagi Anda yang hatinya dekat dengan Tuhan, bawalah keluargamu dan kawan-kawanmu. Karena inilah rumahmu. Welcome home everybody. Welcome home. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya ingin kita berdoa bersama dengan meletakkan tangan di dada kita. Kita mau mengucapkan doa ini bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. masuklah ke dalam hatiku. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku sebagai anak-Mu. Malah aku sebagai anak-Mu. Aku mau tetap dekat bersamamu. Dekat bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Oh, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, bagaikan langit. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra. Yes, God. Kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bukalah hati, bukalah suara, angkatlah tanganmu. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Naikkanlah puji dan sembah sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Haleluya, terima kasih buat kasih sayang-Mu. Begitu luas kasih Tuhan. Tidak terhitung pertolongan-Mu. Tidak terhitung kesetiaan-Mu. Begitu dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara lama dura lama si, dura lama syakara lama dura lama su. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sadarkan kami Tuhan. Haleluya, kasih-Mu mengubah hidup kami.
kasih-Mu mengubah hati kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang menerima kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan pulang. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi. Di dalam cinta kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani. Semua yang terbaik di surga, semua yang baik di bumi menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati kita dengan berkat berlimpah-limpah. Dia akan melakukan perkara besar dalam hidup kita supaya jelas itu berasal daripada Tuhan. Tuhan memperluas daerah dan pengaruh kita untuk kemuliaan namanya. Tuhan menjauhkan kita dari malapetaka dan penyakit supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Kami menyambut berkat Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati, kita jumpa minggu depan.